pasti tidak sengaja. Dan jadi saya minta maaf atas nama teman-teman juga, pribadi juga, dan sebaliknya kesalahan saudara kita maafkan juga. Jadi saling memaafkan nih, ya kan gitu ada dia. Oke, jadi acara ini saya relax saja. Acara ini ada keinginan kita untuk bikin media bareng, gitu ya, bikin media bareng. Kalau gitu. Kira-kira semua India bisa dikegibikan, kira-kira gitu ya. Makanya kebetulan aliansi sejuta buruh bahwa saya bangga hari ini bahwa gerakan buruh itu saya sedikit improvisasi dulu bahwa dulu ada kerinduan saya begini, serikat itu nggak usah terlalu banyak, ISB, undang-undang bilang begitu. Kenapa? Agar perjuangan. Ya, forum hari ini halal bihalal silaturahmi antar serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Indonesia, baik tingkat federasi maupun konfederasi. Dalam forum gabungan ini memang kami segera berkumpul karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 di Jakarta. Jadi kita ingin mendengar masukan-masukan dari kawan-kawan federasi, harapan-harapan mereka seperti apa di media ini, supaya nanti aksi nanti ini bisa kita akan sampaikan langsung kepada Presiden Prabowo. Dan kita berharap juga bentuk-bentuk aksi daripada buruh di hari Mei nanti ini bisa tidak menghadapi gangguan-gangguan atau ada upaya-upaya dari penguasa hari ini untuk bagaimana mengkerdilkan semangat kawan-kawan untuk memperingati Hari Buruh Internasional nanti pada tanggal 1 Mei 2025 yang akan datang. ya ini bisa ratusan ribu karena kan semua konfederasi, semua federasi, dan juga harinya libur kan, sehingga nggak ada kendala kerja. Jadi Mei kali ini kami ingin, apalagi kemudian momentum pemerintahan baru kan, pemerintahan baru, bahwa Presiden mengetahui bahwa inilah aspirasi dari buruh, inilah konsep-konsep dari buruh. Bahwa buruh juga bisa menelurkan satu gagasan, satu ide, satu konsep untuk bangsa, juga pengusahanya juga untung, buruhnya sejahtera, dan negara secara keseluruhan dengan buruh sejahtera maka meningkatkan kesejahteraan secara nasional agregatnya, karena kan buruh ada 50 juta kan, 50 juta ya yang kalau daya belinya meningkat kan otomatis. Titik kumpul sementara di Patung Kuda, tapi itu karena gini, ada kemungkinan diselenggarakan di GBK, jadi seluruh buruh akan tumpah ruah di sana, ada kemungkinan ya, karena kabarnya Presiden ingin berdialog atau ingin ada perhatian lah, kira-kira itu kan. Kemarin sudah ada perhatian melalui upahan, kemudian undang-undang perburuhan khusus kan akan dibuat sendiri, tidak sesuai dengan perintah MK. Presiden setuju semua, nah begitu mungkin akan disampaikan, kira-kira gitu. Makanya bisa jadi juga di GBK. Yang jelas begini, kita berharap bahwa buruh hari ini selama terutama 10 tahun terakhir ya, kehidupannya udah amat sangat memprihatinkan. Dan di pemerintahan Pak Prabowo ini hari ini kita ingin agar buruh, petani, nelayan dan rakyat Indonesia ini yang termarginalkan selama 10 tahun ini bisa dikembalikan marwahnya sebagai rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan. Karena rakyat memiliki kedaulatan, kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan mereka, mencukupkan mereka dalam kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Nah, banyak program-program dari Pak Prabowo, misalnya seperti apalagi ini kemarin misalnya memberikan dari ojol, kemudian ada peminjaman lunak dari buat UMKM dan swasta, dan juga ada program apalagi ini pembelian gabah 6.500 kepada petani, kemudian juga ada program untuk perbaikan nasib nelayan. Itu semua program-program bagus dan patut kita dukung. Namun kendala yang terjadi itu adalah di tingkat middle management perusahaan itu, apalagi ini birokrasi kapitalis kita ini masih terlalu banyak, yang selama 10 tahun doyan pungli masih ingin praktek-praktek itu dilakukan, yang sehingga mempersulit kebijakan itu untuk dapat segera dirasakan oleh rakyat. Sementara Presiden Prabowo menginginkan agar kebijakan itu bisa langsung dirasakan oleh rakyat. Nah, begitu juga dengan buruh. Buruh hari ini
Ya kan, khusus aja selama rezim Jokowi berkuasa itu kami amat sangat termarginalkan dengan lahirnya Undang-Undang Omnibus Law. Banyak aktivis buruh yang dipenjara oleh rezim Jokowi karena gara-gara Undang-Undang Omnibus Law. Contohnya Pak Jumur Hidayat itu tadi kan, Bangsa Ganda Nainggolan ya kan. Itu semua adalah aktivis-aktivis buruh yang mengkritik rezim Jokowi dan mereka dipenjarakan ketika rezim Jokowi. Kita tidak ingin itu terjadi lagi. Maka dari itu kita berharap agar Prabowo bisa segera melaksanakan seruan anjuran daripada Mahkamah Konstitusi untuk segera memisahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dari Undang-Undang Omnibus Law, sehingga kita berharap Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan yang baru nanti di pemerintahan Prabowo ini benar-benar negara melindungi buruh Indonesia, menjaga betul rakyat Indonesia, menjaga negara harus berpihak kepada kaum buruh Indonesia. Namanya Undang-Undang Ketenagakerjaan kan begitu, harus pro kepada tenaga kerja, bukan lagi seperti dulu malah melindungi tenaga kerja asing, memberikan fasilitas tenaga kerja, memberikan upah yang sangat layak kepada tenaga kerja asing. Harusnya rakyat Indonesia yang dikasih upah layak, bukan mereka yang dari asing itu. Perlindungannya harus jalan. Pokoknya negara harus melindungi buruh Indonesia.